Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Kontreng. Oke, nah kali ini bagaimana kabarnya? Pasti masih sibuk dengan bersih-bersih dan persiapan tahun baru Cina ya. Oke, nah kali ini saya mau membahas tentang akankah visa turun atau tidak. Nah, kembali lagi visa turun atau tidak. Oke, tadi pagi saya menerima konsultasi ada surat merah. Dan dia naik banding tapi tetap disuruh pulang. Nah, sebenarnya di saat Anda memutus kontrak, ya, kontrak Anda diputus maupun Anda memutus kontrak dengan alasan yang di luar kondisi khusus, Anda tidak bisa menunggu visa di Hong Kong. Sekali lagi, Anda tidak bisa menunggu visa di Hong Kong, ya. Kenapa? Karena itu sudah aturan dari dulu. Setiap pergantian majikan, jika kontrak Anda terputus, Anda harus pulang ke negara asal atau keluar Hong Kong menunggu proses. Nah, ini yang selalu sudah saya tekankan ya. Jadi tidak dibenarkan adanya peraturan bahwa boleh menunggu visa di Hong Kong, menunggu majikan baru di Hong Kong itu tidak dibenarkan ya. Jadi setelah pemutusan kontrak, tanggal terakhir Anda keluar, Anda hanya mempunyai 14 hari di Hong Kong. Selebihnya Anda tidak bisa kalau Anda tidak extend, dan dalam extend itu artinya Anda sebagai visitor atau pengunjung, ya kan? Nah, dan syaratnya harus ada kontrak baru memang, tetapi bukan berarti itu visa kerja Anda. Nah, sekali lagi, jika kontrak Anda diputus dengan alasan yang bukan special case atau bukan kondisi khusus, artinya Anda harus pulang ke negara asal. Ini bagi yang putus kontrak. Anda mau break, mau notice, ya toh, mau mengundurkan diri, mau resign, istilah itu sama ya. Artinya Anda tidak finish kontrak. Jadi silahkan pulang ke Indonesia. Itu jawaban saya. Dan ini sudah saya bahas berulang kali, ya toh. Nah, terus bagaimana dengan surat merah, Mbak Kontreng? Ya toh, sudah dibahas juga di awal-awal adanya surat merah. Surat merah itu ada 3 tingkatan, ya, ada 3 tingkatan. Di saat Anda mendapatkan surat stempel merah dan Anda harus pulang, di mana Anda tidak diberikan izin tinggal tambahan untuk menunggu visa di Hong Kong. Dan tapi ada sebelumnya itu pernyataan bahwa visa Anda kerja tidak di-approve saat ini, Anda harus mengulangi proses Anda dari Indonesia atau mengulangi proses Anda dari luar Hong Kong. Nah, itu ada lagi. Ada juga yang isi suratnya untuk proses Anda sebagai pekerja atau domestic helper tidak memenuhi syarat. Dan kedepannya pun aplikasi Anda ditolak. Ini artinya Anda bisa ban, bisa juga blacklist. Jadi ada therefore refuse. Nah, is meeting not eligible information. Therefore refuse. Application therefore refuse. Artinya therefore refuse ini kedepannya pun akan ditolak. Jadi meskipun Anda melakukan aplikasi dari Indonesia pun belum tentu di approve untuk visa kerja Anda yang baru. Ini untuk tingkatan kedua dan ketiga. Ya, apa alasannya kok imigrasi memberikan surat seperti ini? Ya kan? Kenapa ditolak? Kenapa suratnya berisi ditolak? 1. Catatan buruk dari majikan. 2. Catatan kriminal, ya toh. Ketiga, Anda overstay. Jadi ini ketiga ini alasannya kenapa imigrasi memberikan surat tersebut yang tulisannya adalah you are not eligible meeting requirement as a domestic helper and therefore application refused. Refused, ya. Kenapa saya bilang refused? Itu artinya sudah ditolak dan akan ditolak, ya kan? Selanjutnya, kalau Anda menemukan suratnya itu adalah reconsideration, artinya Anda masih ada pertimbangan dari imigrasi Hong Kong. Kemudian diberikan waktu untuk interview. Nah, ini biasanya kasusnya adalah mungkin aniaya, ill treatment, ya kan? Atau ada pelecehan, itu bisa, tetapi juga tidak mudah menunggu di Hong Kong. Nah, apakah Anda boleh menunggu visa di Hong Kong atau tidak untuk kasus seperti itu? Dari scam, labor scam, itu pun kembali lagi ke imigrasi. Jadi tidak semua kasus boleh menunggu visa di Hong Kong ya.
Tapi satu yang pasti, di saat Anda putus kontrak, Anda tidak bisa menunggu visa di Hong Kong. Anda harus pulang. Ini yang pasti. Yang diperbolehkan menunggu visa di Hong Kong dan bisa dipastikan itu hanya ada beberapa, yaitu 3. 1. Jika majikan Anda meninggal dunia yang tanda tangan. 2. Majikan Anda pindah negara. Ketiga adalah financial problem atau majikan di PHK atau bangkrut. Nah, itu tidak kuat membayar, maka Anda boleh menunggu visa di Hong Kong. Dan itu bisa dipastikan dengan surat keterangan dari majikan, ya. Itu visanya kalau nggak salah 4-6 minggu. Ada beberapa kali harus interview dan ada juga yang tidak setelah majikan melengkapi semua dokumennya. Nah, terus apakah jika nenek yang dijaga meninggal tapi yang tanda tangan bukan neneknya, ini bagaimana Mbak Kontreng? Jika memang yang tanda tangan bukan neneknya, itu artinya Anda tidak perlu khawatir. Karena itu Anda tidak diperlukan untuk memutus kontrak. Kecuali si anak tidak membutuhkan Anda. Jadi, jika si anak tidak membutuhkan Anda, mereka akan memberikan surat keterangan mengapa tidak membutuhkan Anda. Yang dijaga sudah meninggal karena jobnya khusus untuk menjaga nenek. Jadi kita tidak membutuhkan tenaga dia. Itu bisa. Itu juga bisa menunggu visa di Hong Kong. Terus yang dijaga ke Lo Yan Yun itu juga bisa menunggu visa di Hong Kong. Tapi ada syarat ketentuan berlaku pastinya ya. Nah, tetapi sama. Kalau Anda dari tanggal keluar, izin tinggal Anda hanya 14 hari. Kecuali aplikasi Anda dimasukkan dan Anda membawa kontrak baru Anda untuk extend visa. Nah, ini ya. Tapi, ingat, satu yang pasti, kontrak Anda terputus, Anda harus pulang ke negara asal untuk menunggu proses. Apapun alasannya, kecuali yang kondisi khusus diantaranya 4, yaitu 1. Majikan meninggal dunia, majikan pindah negara, majikan financial problem, dan majikan tidak membutuhkan tenaga Anda. Ingat ya, jadi kalau Anda mau memutus kontrak, pikirkan baik-baik, siapkan mental Anda. 1. Kehilangan pekerjaan, 2. Pulang ke negara asal, dan proses lagi, potongan lagi, ya. Kayau.